Oke teman-teman, pada intinya kalau kita membuat pendahuluan, nah ini nggak ada pendahulunya ya, saya kasih pendahuluan. Kalau kita membuat pendahuluan, yang paling penting atau kita pikirkan adalah cari atau kita pikirkan data dari global ke nasional, atau kalau nggak ada data dari global ya dari data nasional ke lokal. Nah ini yang harus kita pikirkan kalau dalam membuat pendahuluan. Nah terus yang kedua, ini satu ya, yang kedua kita harus memikirkan penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan dengan apa yang akan kita teliti. Nah, nanti di pendahuluan ini juga harus ada penelitian yang relevan atau penelitian yang pernah dilakukan terdahulu. Nah, ada nggak di sini? Oke, itu. Terus yang ketiga adalah pentingnya penelitian kita. Nah, ini biasanya kalau di sidang skripsi itu ditanya, pentingnya penelitian ini apa? Nah, sehingga kalian nanti bisa menjelaskan, ini loh Pak pentingnya penelitian saya juga sudah cantumkan di pendahuluan. Nah, itu pentingnya. Nah, ini juga disebutkan juga selain pentingnya juga ada manfaatnya. Nah, manfaatnya untuk masyarakat umum itu seperti apa? Nah, masyarakat. Nah, inilah yang harus dilakukan. Nah, selain itu dalam penulisan jangan ada kata hubung. Tidak boleh ada kata hubung di awal paragraf. Seperti lalu, dengan, dalam, apalagi dan. Nah, ini adalah kata-kata hubung ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dalam penulisan paragraf itu sekitar 80 sampai 100 kata. Oke, coba kita cek ya. Pertama kali yang disampaikan oleh Widya, seiring berjalannya waktu jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat. Undang-undang, nah ini undang-undang itu punya kecil. Nomor 52 tahun 2000 tentang perkembangan pendidikan dan pembangunan keluarga sebagai dasar pembangunan. Nah, oke. Ini teman-teman, dalam satu kalimat juga harus dipikirkan ya. Kalimat kalau bisa, sebuah kalimat kalau bisa itu sekitar 3 sampai 4 baris titiknya. Nah, ini ada 5 baris. Nah, ini sebenarnya ya enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan kalau menurut saya. Biasanya ada yang sampai 6 sampai sini baru titik gitu. Nah, ini udah enggak apa-apa, udah wajar lah. Punya kecil. Nah, ini dimulai dari nasional ke lokal berarti ya, punyanya Widya ini dari pemerintah dulu, nanti baru ke di Kabupaten Jeparanya itu. Oke, ini saya hanya mengulas sedikit saja. Kalau mengulas mendetail nanti terlalu lama. Nah, ini ada kata dalam, ini tidak boleh di awal paragraf.
Nah, terus jangan ada kebanyakan kata menurut-menurut. Nah, diusahakan seperti ini penulisannya. Jangan kebanyakan. Nah, ini. Pemberdayaan diartikan bla 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 bla. Nah, taruh sini. Nah, jadi nggak usah ada kata-kata menurut. Atau gini aja. Oke teman-teman, dan ini spasi. Nah, harusnya seperti ini ya. Bolehlah kita menggunakan kata-kata menurut, tapi jangan kebanyakan. Nah, harusnya seperti ini. Oke. Nah, kalau bisa menurut Robin dalam Kika seperti ini sebenarnya menurut saya tidak boleh ini. Nah, karena ini sudah mengutip ke pengutip yang lainnya. Oke, itu. Nah, ini apalagi kata di ya, di, jangan ini nanti dihapus atau diganti. Jangan di awal paragraf jangan ada kata di. Oke, itu. Terus nah ini Jepara, singkatannya dari ujung. Nah, ini sudah mengerucut ke Jeparanya. Ini ke Jepara. Nah, ini tadi ya yang saya sampaikan, ini hanya apa namanya data di Jepara. Ini datanya dari mana? Ini jepara.go.id. Nah, ini apakah copy paste dari website semua atau tidak? Kalau copy paste dari website semua, dipastikan ini nanti akan terkena plagiarisme. Kalau di Turnitin nanti akan banyak sekali. Maka untuk itu kalau bisa ini diparaphrase, jangan penulisannya jangan sama persis, nanti akan kena plagiasi. Nah ini ya, berarti pendahuluannya ini kalau saya baca secara sekilas, pendahuluannya ada nggak penelitian terdahulu? Nah, ada nggak pentingnya penelitian ini? Ada nggak manfaat untuk masyarakat? Nah, ini berarti Widya perlu menambahkan di sini dalam menulis pendahuluan. Nah, pendahuluan itu kurang lebih sekitar 7 sampai 10 halaman. Nah, setelah itu identifikasi masalah. Nah, ini dari latar belakang masalah di atas. Nah, ini saya paling nggak suka ya dengan kata-kata di atas. Gantilah ini langsung saja, nggak usah dari itu kata hubung, langsung gini, latar belakang masalah tersebut. Nah, seperti ini dapat diidentifikasikan masalahnya sebagai berikut. Nah, kalau kita mau mengidentifikasi masalah, ya masalahnya ada apa? Kalau masalahnya ada 5, berarti nanti rumusan masalahnya kalau bisa ada 5. Nah itu, tapi biasanya tidak harus sih, tapi biasanya seperti itu. Nah, identifikasi masalah, ada cakupan masalah. Ini saya kok baru ada tahu ya, di sini ada cakupan masalah juga. Ini apakah sesuai dengan buku panduan atau enggak ya? Nanti saya dikasih info saja. Oke, terus rumusan masalah. Seberapa besar efektivitas kader? Seberapa tinggi tingkat kepuasan kader? Nah, seberapa besar efektivitas? Seberapa besar tinggi tingkat kepuasan kader? Nah, ini saya belum memahaminya ya. Intinya efektivitasnya itu seperti apa, seberapa tinggi tingkat kepuasan kader. Nah, ini apakah ada
kalau memang ini datanya ada seperti ini ya ini tidak masalah gitu intinya. Nah, oke. Ini rumusan masalahnya ada dua. Seberapa besar efektivitas sama seberapa tinggi tingkat kepuasan. Oke, teman-teman, ini juga yang perlu diperhatikan. Rumusan sama tujuan itu harusnya sinkron, harusnya sama. Kalau ini seberapa besar efektivitas tinggi tingkat kepuasan, ya harusnya di sini juga sama. Nah, ini sama apa enggak? Kalau enggak sama, berarti ini salah. Berarti ini perlu diperbaiki. Nah, ini juga masalah tersebut ya, jangan di atas. Oke, itu ya. Terus manfaat penelitian secara teoritisnya seperti apa? Secara praktisnya seperti apa? Oke, ya ini tolong ini kalau mau memang benar dilanjutkan ya Widya, silakan segera konsultasi ke Pak Ilyas karena apapun judul kalian atau skripsi apapun yang akan kalian lakukan, kalian gunakan, kalian tulis itu harus berdasarkan dosen pembimbingnya di ACC ndaknya. Kalau ini menurutmu bagus tapi dosen pembimbing nggak bagus, ya nanti nggak akan di ACC. Nah, makanya sesuai yang saya kemarin bicarakan atau saya kemarin bahas, kalau bisa kita menulis skripsi itu sesuai dengan kepakaran dosennya. Nah, itu akan lebih cepat lagi, lebih baik lagi karena pembimbingnya tidak belajar hal-hal yang baru lagi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk Widya dan kawan-kawan. Itu ya berkaitan dengan pendahuluan tadi sebenarnya intinya itulah kita dalam menulis